Maka Ismail yang baru mampu berlari kecil tadi mengatakan, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Bayangkan Pak, seorang anak yang kecil mampu menegaskan keyakinan untuk sang ayah. Ini luar biasa Pak. Maka kalau adik ayah nak pergi haji, nak pergi umroh, nong rasa-rasa ayah nak pergi umroh tahun itu. Kalau anak ngatakan sudah ya aku nak beli motor dulu kan gitu ya. Berarti dia nak mampu meneguhkan keinginan ayah untuk ibadah. Ya. APG mun Allah dah. Ya dah lama pagi nih, Pak. Tapi Ismail mampu menguatkan keyakinan ayah. Ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayah akan mendapatiku menjadi seorang anak yang sabar. Jamaah sekalian, bagaimana ketika proses penyembelihan itu? Bapak-bapak yang pernah haji, pernah umroh, mudah-mudahan masih terbayang Pak. Waktu kita pergi ke Mina, di sebelah kiri atas, waktu kita pergi melontar itu, di situ ada bukit. Mun di Sunun bahasanya bukit, mun kita dah gunung ya Pak. Karena tinggi. Macam Gunung Sahari lah Pak. Gunung Sahari kan kita nyebut gunung Pak ya. Tapi menurut orang Arab nyebutnya masih bukit. Di atas bukit itu Pak, ada tugu kecil. Mun kita langgak kayak kacik Pak. Ya, mungkin kalau jarak dekat seperti tugu yang ada di Jabal Rahmah. Bayangkan Pak, Jabal Rahmah Pak. Di mana Jabal Rahmah itu Pak? Di Arafah ya. Di Arafah, di Arab ya, di Arab dia Pak. Tapi di Arafah kan? Di Arafah. Jabal Rahmah itu Jabal Gunung Rahmah itu kasih sayang. Karena disilah pertemuan Adam dan Hawa Pak. Adam dan Hawa. Adam ketika Allah keluarkan dari surga, kalau tidak salah dalam riwayat itu disebutkan Allah turunkannya di Sri Lanka, Pak. Nabi Adam tuh. Kalau Siti Hawa itu di Jeddah. Di Jeddah. Maka Jeddah ya mau dibuka kamus artinya Nekwan. Kota Jeddah itu artinya kota Nekwan. Karena Siti Hawa itu Allah turunkan di Jeddah. Terjadi kerinduan Adam nak jumpa dengan Hawa. Pakai kereta lah dia dari Sri Lanka, Pak. Ya, goes, Pak, goes. Ya CNN ya, Pak. CNN. Kan saya bertanya Pak, keliling kota Jeddah. Ya, sekarang kita kalau nak turun nggak bisa Pak ziarah sekarang, Pak. Kalau sekedar keliling tuh bisa, Pak. Keliling kota Jeddah itu nanti akan ada tugu sepeda yang besar, Pak. Tugu sepeda yang besar. Itu di Jeddah. Mungkin kira-kira syarat nanti boleh berangkat Desember dengan saya insyaallah, Pak. Ya kita umroh ya, Pak ya. Gratis, Pak. Gratis kata Mas Bu. Udah gratis oke, Pak. Jangankan umroh naik odong-odong ya suke, Pak. Masya Allah. Itu ada sepeda besar. Saya enggak tahu, Pak, kenapa tugu sepeda di Jeddah itu tugunya besar sekali. Maka orang-orang Sambas mengatakan, ya kereta Adam katanya, Pak. Kereta Adam. Maka iyalah tadi CNN ya, Pak. Katanya Nabi Adam dari Sri Lanka bekereta pagi ke Jeddah. Karena saluk dengan Siti Hawa. Zaman mari bapak-bapak bercinta pakai apa Pak kendaraannya, Pak? Kereta, Pak. Pakai kereta, itu ya, Pak. Ya, pakai kereta kan? Masya Allah. Kalau sekarang pun pakai kereta juga, Pak ya. Orang Malaysia bilang kereta, pakai oto, Pak. Pakai oto kan? Masya Allah. Ini, nah bertemu tidak bertemu di Jabal Rahmah tuh, Pak. Di Padang Arafah. Ya, ketemunya di Jabal Arafah. Tapi untuk makam Siti Hawa itu adanya di Jeddah. Wallahu a'lam tentang Nabi Adam. Tapi kalau makam Siti Hawa itu letaknya ada di Jeddah. Situ sejarahnya masih ada sekarang, Pak. Cuman sekarang kita tidak bisa nak ziarah bebas di Jeddah, Pak. Tidak bisa gitu. Karena gara-gara orang kita juga, Pak.
Ya, gara-gara kurang kita juga. Mundah ziarah tuh modelnya macam-macam. Macam dibuat ziarah di makam Sunan. Dijamin Pak, di makam Sunan, atau mun kita ke Kalimantan Selatan macam berziarah di makam wali. Jadi pemerintah Saudi tidak suka melihat perilaku ya Pak. Maka dilarangnya kita nak berziarah di Jeddah tadi, karena melakukan hal-hal yang menurut mereka tak baik dilakukan gitu, dah berlebihan dilakukan gitu. Nah, kembali tadi ke bukit di mana Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Ketika dia sudah beristiqomah akan melaksanakan perintah Allah, deal, anaknya deal, ayahnya deal, ibundanya Siti Hajar pun dah deal Pak, berkuat diri untuk melaksanakan perintah Allah. Apa yang terjadi? Ada musuh yang tak tinggal diam. Musuh yang tak nampak Pak. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam bahasa Quran tuh, innahu lakum aduwwum mubin. Siapalah dia Pak? Siapa yang dimaksud hu di situ? Sesungguhnya dia adalah musuh yang paling nyata. Syaitan Pak. Ya, adalah syaitan yang membisikkan di dalam jiwa, ya, membisikkan di dalam jiwa Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar, yang membuat hatinya menjadi was-was. Yang membuat hati kita was-was ini syaitan Pak, dalam dua bentuk. Maka dalam surah An-Nas tuh, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Lanjutannya, minal jinnati wan nas, yang membuat was-was sudur di dalam hati. Makanya mun kita ada rasa was-was, rasa takut, rasa ngari, apa gitu Pak? Pasti di dada itu Pak, ya kan? Di dada. Ngapi aku tang badabar-dabar, itulah yang diusap Pak. Si an orang badabar nang usap kepala. Kan Pak? Si an juga orang takut nang ngusap kepala. Pasti orang takut ngusap sodurun, ngusap dade. Ya, ngusap dade Pak. Ngari pun kita ngusap dade. Betul kan Pak? Ya Allah, ngari aku katanya kan. Dan saja orang ngari, ya Allah ngari aku megang kepala di dade. Pasti megang dade kan? Megang dade Pak. Ini dibahasakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membuat was-was sodrunnya, dadanya, ditimbulkan keraguan, digoda dia. Itu minal jinnati wan nas. Kalau dari bangsa jin, dari bangsa manusia yang menggoda manusia, itulah yang dilambangkan dengan syaitan tadi. Jadi syaitan dia ada dua Pak bentuknya. Dari bangsa jin yang tidak nampak, yang kedua dari bangsa manusia. Ada enggak manusia yang kena panggil setan Pak? Ada enggak kira-kira Pak? Ada Pak. Bapak-bapak tidur tengah hari takkan sadap, tiba-tiba ada biak pakai motor knalpot yang bolong ya Pak. Ring, terkejut bapak bilang apa? Setan nyanyian kan itu Pak. Setan nyanyian, refleks ya. Refleks mulut kita ngatakan setan nyanyian kan gitu. Masya Allah. Nah ini Pak jemaah sekalian. Jadi syaitan tidak tinggal diam. Dia bikin hati Nabi Ibrahim, istrinya dan anaknya ini terjadi was-was. Maka mereka bertiga ini mampu menepis rasa was-was itu. Maka dalam ibadah haji dilambangkanlah dengan melontar jumratul ula, jumratul wusta, dan jumratul aqabah. Ada 3 bentuk jumrah Pak. Ula, wusta, aqabah. Ula kecil, wusta pertengahan, aqabah itu besar. Maka di jumrah itu ditulis small jamarat, middle jamarat, big jamarat. Dibahasakan Inggrisnya Pak. Jumrah kecil, jumrah sedang, dan jumrah besar.